Nama itu tertentu, nominal. Sedangkan yang ibu sebut sifat. Idza salat, kalau dia salat, somat soma, somat pakai ta, puasa. Lalu kemudian menjaga kemaluannya, maka kata Nabi SAW, udkhuli, masuklah engkau. Kalau laki-laki, udkhuli, masuklah engkau ke dalam surga, min haitsu syi'ti, dari yang mana saja yang kau kehendaki. Salatnya jaga, puasanya jaga, lalu kemudian kemaluan, jaga, disuruh Allah Subhanahu wa taala, sifat. Sedangkan yang Abu Bakar tadi adalah orang, personal. Dijamin kalau mau kalian masuklah dari pintu mana saja seperti Abu Bakar Siddiq. Apakah kalau perempuan mengikut Abu Bakar dia dapat masuk ke mana saja? Iya, kalau dia ikut Abu Bakar. Abu Bakar itu ada tak sifat yang tadi itu? Iya. Abu Bakar sholat, Abu Bakar puasa, Abu Bakar menjaga kehormatannya. Lalu hadis mana yang lebih mencakup umum? Hadis Abu Bakar lebih umum. Kenapa hadis Abu Bakar lebih umum? Karena hadis sifat diri Abu Bakar itu, Abu Bakar menyerahkan nyawanya waktu dia mau masuk ke dalam gua Jabal Sur, dia duluan lebih masuk. Kalau aku mati di dalam ini ya Rasulullah, anakku saja yang sedih di rumah. Tapi kalau engkau yang mati, maka semesta alam bersedih karena tak sampai wahyu Al-Quran. Abu Bakar menyerahkan hartanya, karena Abu Bakar waktu pergi hijrah itu emasnya itu habis dibawa. Sampai ayah Abu Bakar namanya Abu Quhafah, nama ayah Abu Bakar, tidak beriman, kafir. Setelah tahun ke-8 baru dia masuk Islam. Kata Abu Quhafah, mana emas Abu Bakar? Datanglah Asma ini anak Abu Bakar, memasukkan batu ke dalam sufrah, ke dalam kain. Diambilnya kain, dimasukkannya batu ke dalam. Lalu baru dikasihnya ke mbahnya. Mbah, ini batunya. Abu Quhafah itu buta, dipegang. Oh, masih ada. Padahal emasnya sudah habis semua dibawa hijrah. Itu dalam Abu Bakar. Tak ada di dalam hadis perempuan tadi. Perempuan tadi hanya disebut sholat, puasa, menjaga kemaluan. Nah, taat kepada suami. Innama huwa jannatuki wa naruki. Ata'at. Innama huwa, suamimu itu, jannatuki, surgamu, wa naruki, nerakamu. Jadi kaedah kalau menyampaikan sesuatu, kalau disampaikan yang umum, maka yang khusus masuk. Tapi kalau disampaikan yang khusus, yang umum tak masuk. Kalau disampaikan 100 sahabat-sahabat yang lain masuk. Karena 100 tadi bukan angka nominal kan? Semua perempuan, saya paham. Kalau saya sebut Abu Bakar, seolah-olah kami yang perempuan nih. Perempuan nih bagaimana Pak Ustadz? Kalau disebut laki-laki, perempuan sudah masuk. Tapi kalau disebut perempuan, laki-laki belum tentu masuk. Contohnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum. Kum itu laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Karena kalau perempuan, alaikunna. Nanti perempuan kalau dia berpatokan bahasa Arab, dia nggak mau puasa. Ibu kok nggak puasa? Oh, ayatnya untuk laki-laki kok. Makanya ada ustadz yang ceramah, assalamualaikum wa alaikunna, gitu ya. Ada ustadz gitu kan? Nah, padahal sebetulnya kalau sudah disebutkan laki-laki, perempuan pasti masuk. Tapi kalau disebutkan perempuan, laki-laki belum tentu masuk. Kata kaedah bahasa Arab. Ibu menyampaikan itu untuk mengingatkan saya, karena penjelasan saya tak menyebutkan perempuan secara eksplisit. Nah, itulah gunanya tawasau bil haq wa tawasau. Akan datang kalau saya menyampaikan, saya sebutkan ini laki-laki, yang perempuan ini juga. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan. Barakallah. Terima kasih, Pak. Orang Makkah wajib hijrah ke Madinah, karena Makkah itu Darul Harbi, daerah perang. Sedangkan Madinah itu Darussalam, daerah salam, daerah selamat, daerah damai. Orang Makkah wajib hijrah ke Madinah. Setelah pembebasan kota Makkah tahun ke-8,
Nabi pindah ke kota Madinah tahun 1 perang, tahun 2, tahun 3, tahun 4, tahun 5, tahun 6, tahun 7, tahun 8 Nabi datang ke kota Makkah membawa 10.000 pasukan yang dipimpin panglima perang namanya Sa'ad bin Ubadah. Nabi lengkap dengan baju besinya, dengan tombaknya, dengan panahnya, pasukan berkudanya masuk ke kota Makkah, tapi tidak ada satupun orang yang dibunuh. Lalu kemudian kata Nabi, kata Sa'ad bin Ubadah menghunuskan pedangnya, dulu kalian pancung kepala Hamzah, kalian gunting telinga Hamzah, kalian potong hidung Hamzah, kalian tusuk, kalian jadikan leontin. Hari ini aku juga, hadza yaumul malhamah, ini hari balas dendam, kata Sa'ad. Nabi manggil Sa'ad, Sa'ad, kenes dulu Sa'ad. Datanglah Sa'ad. Ada apa ya Rasulullah? Kata Rasul, hadza yaumul marhamah, ini hari kasih sayang. Tidak ada satu pun penduduk Makkah yang dipotong telinga. Maka kata Nabi waktu itu, la hijrata ba'dal fath. Setelah kota Makkah ditaklukkan, dibebaskan tahun 8, tidak ada lagi hijrah. Lalu yang sekarang artis hijrah, komunitas hijrah, itu bukan hijrah dari Makkah ke Madinah, tapi yang dimaksud al-muhajir man hajara manahallahu anhu, meninggalkan yang dilarang Allah, dia hijrah. Alhamdulillah Pak Ustaz, saya sudah hijrah. Hijrah dari mana? Hijrah dari Bondowoso ke Jakarta. Itu hijrah tempat. Alhamdulillah Pak Ustaz, saya sekarang sudah hijrah. Hijrah mana? Dari bank konvensional ke bank syariah. Itu berarti masih di Jakarta, tapi hijrahnya dari yang dilarang. Itu maksudnya. Jadi kalau ada komunitas hijrah, komunitas sahabat hijrah, bikers hijrah, yang dimaksudnya adalah hijrah meninggalkan yang dilarang Allah. Dulu saya Pak Ustadz bonceng-bonceng pacar saya. Sekarang saya bonceng pacar teman saya. Sama belum hijrah. Wallahu a'lam bishawab. Virusnya itu ada, tapi isunya lebih besar daripada virusnya. Virusnya ada. Oleh sebab itu masyarakat menanggapi virus ini dua kelompok. Satu kelompok yang menantang, mana virusnya biar saya kunyah. Karena dia sebetulnya yang dia maksud itu dia melawan isunya. Yang satu lagi pula tertelan isu. Virusnya nggak masuk, tapi dia menelan isu. Ketakutan sampai bakwan pun dicuci. Ini. Nah itu, jadi dua kelompok ini Bu. Sedangkan kita yang ngaji ini, kita tidak terlalu takut, karena takut kita sudah kita habiskan untuk Allah. Ittaqullah, takutlah kepada Allah. Tapi kita ikut sunnah Rasulullah. Rasulullah mengajarkan kita, idza sami'tum bihi, kalau kamu dengar ada wabah di suatu negeri, la taqdimu ilaihi, jangan datang ke negeri itu. Wa idza waqa'tum bihi, kalau kamu berada di suatu negeri, kamu terkena virus, la takhruju firaram minhu, jangan lari menebarkan ke tempat lain. Firra minal majzum firaraka minal asad, larilah engkau dari virus seperti engkau melarikan diri dari singa. Lalu kemudian kalau mati, al mat'unu syahid, orang yang mati kena virus, matinya mati syahid. Nah, jadi kita ini umat pertengahan, kita tidak menantang ini dan tidak pula terlampau ketakutan. Jadi kita ini ummatan wasata. Jadi menyikapi virus ini ada, tapi kita tidak terlampau tertelan isunya. Ini jalan tengah. Yang kedua, tentang masalah soft berjarak. Masjid Al-Azhar Kairo Mesir sengaja membuat sholat qiyamul lail Ramadan kemarin berjarak untuk menjelaskan kepada umat, bukan sekedar fatwa ulama. Ini loh contohnya. Yang ragu-ragu sholat berjarak ini nggak sah, disiarkan live dari Masjid Al-Azhar dengan para masyaikh ulama-ulama besar, Masjidil Haram juga, Masjid Nabawi, supaya umat jangan ragu. Kalau kita di masjid begitu ketat, sesungguhnya itu bukan benci pada jamaah, tapi sayang. Kenapa? Kalau orang kenanya di pasar, nanti orang mengatakan salah pasar, tapi kalau kena di masjid, salah masjid, salah ustadz, salah khotib, salah imam, salah masjid, salah Allah. Jadi sesungguhnya saya ketua masjid, maka saya buat baliho besar,
masuk ke masjid, protokol kesehatan, di depan sediakan cuci tangan, hand sanitizer, berjarak, kena juga, ajal sudah sampai. Nah, ini jalan tengah ibu. Nah, itu saya tetap pakai ini, tidak miring ke kanan, tidak miring ke kiri. Hindari eka dan eki, ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Telanlah es krim, jangan ekstrim. Wallahu a'lam.